memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang begitu indah ini Tuhan. Kami boleh ada Bapa karena Engkau Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bertatalah di atas puji-pujian kami Bapa. Kami siap Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau Bapa, bahkan mengagungkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Terima
kasih Roh Kudus. Ku pujimu.
Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia. Engkau membawa kami untuk tetap ada dalam hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Urapi kami Bapa, urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Bapa, kami percaya pagi hari ini Engkau sedang berbicara bagi kami, dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu, berjumpa dalam kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan Dia berfirman. Saudara yang saya kasihi, tema pagi hari ini adalah ujian akhir untuk menyempurnakan gerejanya. Saudara, kenapa akhir-akhir ini kami sebagai hamba-hamba Allah menyampaikan sebuah kebenaran firman? Saya rindu firman itu untuk mempersiapkan kita ketika kita menyongsong Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita benar-benar dipersiapkan sebagai gereja Tuhan untuk mengerti kehendaknya, untuk mengerti pribadinya. Saudara, firman itu bagaikan pedang bermata dua, kata Ibrani 4 ayat 12 di situ dikatakan bahwa firman itu akan memisahkan baik jiwa maupun roh. Firman itu membedakan, memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara akan hidup di dalamnya, bahwa baik hati, pikiran saudara benar-benar akan dibentuk oleh firman. Maka saya rindu seperti visi kita adalah mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi mempelainya. Untuk itu memang firman tajam. Kadangkala firman itu mungkin menusuk hati saudara. Mungkin firman itu tajam untuk apa? Untuk mengoreksi saudara. Sesungguhnya saya rindu supaya saudara mempersiapkan diri. Karena ketika materai kelima itu disingkapkan, dibuka, apa yang terjadi sekarang, kalaupun kita tidak kuat dan tidak sanggup, bagaimana mungkin saudara berhadapan ketika materai kelima itu dibuka? Materai kelima dibuka berbicara penganiayaan. Materai kelima berbicara zaman lebih sulit lagi daripada zaman sekarang. Bukan sekedar ekonomi, tetapi saudara akan mengalami banyak kesulitan untuk mencari Tuhan. Kalau hari-hari ini kita pun dibatasi dan terbatas, tapi saudara sedang diajar dan belajar untuk tetap mencari Tuhan apapun keadaannya. Tetapi kelak nyawa taruhan saudara ketika saudara mencari Tuhan. Karena Alkitab berbicara bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang mengalami yang namanya jiwa-jiwa yang mati syahid, jiwa-jiwa yang kehilangan nyawanya, sama seperti 12 rasul, 12 murid Yesus. Tetapi di akhir zaman nanti, saudara akan banyak mengalami yang namanya kesulitan
baik anak, baik pekerjaan, baik keluarga, baik mencari kehidupan saudara, baik mencari Tuhan, benar-benar saudara akan mengalami banyak kesulitan. Sebab itu gereja sedang diajar, dan saya pun di tempat ini mempersiapkan saudara supaya saudara tidak kaget nanti di kemudian hari. Saya hanya tidak berbicara tentang berkat-berkat saja, tetapi saya berbicara memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kadang-kadang firman itu mungkin menyentuh pribadi saudara, tapi sesungguhnya saya rindu supaya saudara itu diberkati. Pada suatu kelak nanti, kalau hari-hari ini saudara menghadapi ujian, tujuannya untuk menyempurnakan gereja. Kita buka dulu dalam kitab Matius 3 ayat 11. Kita banyak belajar ayat sekarang. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara lihat, di dalam firman ini pun dikatakan bahwa kelak ketika yang membaptis kamu itu manusia, kelak Tuhan sendiri akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tuhan akan membaptis kamu dengan api. 3 hal ini saya akan berbicara. Gereja berjalan menuju kesempurnaan. 3 ini saya akan bagikan, tetapi poin terakhir baptisan api lebih dalam lagi. Ketika saudara percaya, ketika saudara masuk ke tempat ini, saya mengajar bagaimana saudara masuk tenggelam dalam baptisan air. Baptisan air itu manusia lama menjadi manusia baru. Saudara lahir baru, pribadi yang baru, meninggalkan yang lama, menenggelamkan dosa-dosa saudara. Saudara menjadi pribadi yang baru. Maka tidak heran ketika saudara baru menjadi anak Tuhan, menjadi lahir baru, saudara mengalami cinta mula-mula, kasih mula-mula. Saudara merasakan betapa Tuhan itu dekat sama saudara. Ketika saudara berdoa, saudara nyaman. Ya, hitungan menit, hitungan jam. Karena pribadi saudara benar-benar mengalami pembentukan. Saudara lepas beban. Orang yang begitu jeripaya mungkin karena beban, dosa yang membuat mereka itu sampai terbungkuk, sampai tertunduk. Ketika saudara mengalami yang namanya baptisan, saudara sepertinya di dalam alam spirit saudara, dalam hati saudara, itu ada beban yang terlepas. Dan saudara merasakan itu. Kenapa? Karena ketika dosa yang saudara lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik yang saudara sudah lepaskan maupun mungkin saudara belum melepaskan. Ketika saudara masuk dalam baptisan itu, saudara mengalami yang namanya pemulihan. Saudara mengalami pelepasan. Oleh sebab itu, baptisan air manusia lama menjadi manusia baru, yaitu lahir baru. Yang kedua, ketika berbicara tentang Matius 3 ayat 11 ini, berbicara kelak Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Baptisan roh dari manusia baru, dari setelah saudara lahir baru, dari saudara sudah masuk di, setelah saudara baptisan air, saudara dibaptis roh. Tujuannya adalah menjadi anak Allah yang dipimpin roh dan terus tumbuh dan berbuah-buah. Ada level saudara naik. Tidak bisa saudara masuk di halaman. Kalau saudara berbicara tabernakel,
itu ada kolam basuhan, itu hanya sebatas di halaman. Ketika masuk dalam pintu gerbang kemah suci, di situ saudara berbicara tentang baptisan roh, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika masuk dalam ruang Maha Kudus, maka saudara masuk di dalam baptisan api. Baptisan roh adalah bagaimana saudara itu berbuah. Saudara tidak bisa berbuah, saudara tidak bisa bertumbuh tanpa pimpinan Roh Kudus. Pak, saya sudah dibaptis, saya sudah lahir baru. Setuju, dosa dilepaskan. Tetapi ketika saudara berjalan tanpa roh, saudara tidak mampu untuk menyangkal diri. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan mampu bertahan menjalani setiap kehidupan. Maka Roh Kudus dibutuhkan untuk apa? Menyempurnakan gereja, menyempurnakan hati, menyempurnakan pikiran. Maka kadangkala ketika firman itu sampai kepada saudara dengan dorongan Roh Kudus, kalau kita baca firman biasa itu hanya sebatas firman yang kita baca, tulisan itu mati. Tetapi karena ada Roh Kudus mendorong lewat perkataan para hambanya yang dipakai Tuhan, dan saudara ketika saudara menerima Roh Kudus dalam diri saudara, sanggup mengubah pribadi saudara. Ya, jadi bukan karena saudara dibaptis mengubah saudara. Ya, karena Roh Kudus yang akan mengubah saudara dari hari ke hari, maka dikatakan bertumbuh sampai berbuah. Saudara sudah mati di dalam apa? Dosa, amarah, dengki, sakit hati, kecewa. Kalau Roh Kudus tidak akan menuntun saudara, sekalipun saudara dibaptis, dia akan kumat lagi. Ya, bukan saya sudah dibaptis, saya kan sudah lahir baru. Kan tidak mungkin saya itu hidup jatuh dalam dosa. Ya, sakit hati, kecewa. Kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, jangankan hitungan minggu, besok aja saudara bisa kecewa, saudara bisa sakit hati. Maka dibutuhkan nama Roh Kudus untuk menuntun saudara supaya bertumbuh dan berbuah-buah. Nah, baptisan api dari anak Allah, ya, setelah saudara menjadi manusia baru, ya, setelah saudara dipimpin oleh Roh, maka baptisan api dari anak Allah menjadi mempelai Kristus. Saudara, itu harus ada ujian untuk menyempurnakan. Bagaimana mungkin saudara mau sempurna, hati saudara sempurna? Maka kalau kita menjadi sempurna perlu ada namanya ujian. Apa itu ujian? Kadang suami menjadi ujian, kadang istri menjadi ujian, kadang anak menjadi ujian, kadang orang tua menjadi ujian bagi kita sebagai anak-anak, kadang tetangga kita itu menjadi ujian, menjadi baptisan api. Jadi dalam pengertian sekarang adalah gereja berjalan menuju kesempurnaan. Nah, saya ingin bahas satu persatu, tetapi baptisan api yang lebih dalam. Kita lihat, dengan baptisan air kita dibenarkan. Matius 3 ayat 15 berkata, dalam firman Allah yang hidup, tetapi Yesus berkata, baptiskanlah aku karena aku harus melaksanakan segala yang benar. Oleh karena itu Yohanes pun membaptiskan dia. Yohanes bilang, aku ini tidak layak membaptismu. Aku ini melepas kasutmu pun aku tidak layak. Tetapi Yesus berkata, biarlah ini menjadi kehendak Bapa. Jadi ketika saudara masuk dalam baptisan air, itu adalah maunya Tuhan supaya saudara berjalan di dalam kebenaran. Saya ingin membawa saudara pilah-pilah.
Supaya jangan saudara berkata, saya sudah dibaptis, berarti saya sudah benar, saya sudah dipulihkan, saya sudah dituntun. Belum. Saudara harus masuk dalam level berikutnya. Ya, supaya saudara tidak menyalahkan diri saudara sendiri dan tidak menyalahkan Tuhan. Nah, yang kedua terus dikatakan, dengan baptisan roh kita disucikan. Ingat, dengan baptisan air kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diampuni dari segala dosa. Baptisan air. Baptisan roh kita disucikan. Galatia 4 ayat 6 dalam firman Allah yang hidup berkata, karena kita adalah anaknya, Allah mengutus roh anaknya itu ke dalam hati kita, supaya sekarang kita layak mengakui Allah sebagai Bapa yang kita kasihi. Jadi saudara harus bisa membedakan. Ketika saya dibaptis oleh roh, artinya supaya saya disucikan, baik tubuh, jiwa maupun roh. Baptisan air itu jiwa, dosa, belum rohnya. Ya. Nah, baptisan yang ketiga, kata Matius 3 ayat 11, ya, ada 3 baptisan itu dibicarakan. Baptisan yang ketiga adalah baptisan api. Tujuannya kita disempurnakan. Ya, baptisan api tujuannya adalah kita disempurnakan. Maka dari itu baptisan air mempunyai tujuan. Tujuan pertama adalah Markus 16 ayat 16. Tolong dibaca. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi pertama, ketika saudara percaya, dibaptis, ya, maka saudara diselamatkan. Tidak dibaptis, saudara dihukum. Terus Matius 3 ayat 11a. Matius 3 ayat 11a, demikian bunyi firman Tuhan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, ya. Saudara dibaptis air itu tanda saudara sudah mengalami pertobatan. Itu ibaratnya saudara masih di SD, ya. Naik level lagi, itu tujuan pertama. Pelajaran-pelajaran dasar, pelajaran-pelajaran di halaman. Kalau di dalam yang namanya kemah suci, tabernakel, saudara itu baru masa dibaptis itu saudara masih di halaman. Artinya saudara masih mengalami pertobatan, belum sampai mengenal lebih dalam. Nah, saudara lihat, baptisan roh punya tujuan. Apa tujuannya? Mari kita buka dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ingat ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Terus, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Terus, yang dimaksudkannya ialah
roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ketika saudara percaya dan dibaptis, Sebab roh itu belum datang, pada waktu itu belum datang. karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum dipermuliakan karena Yesus masih ada di dunia. Terus katakan, Karena Yesus belum dimuliakan. karena Yesus belum dimuliakan. Artinya adalah di dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Naik level, saudara sudah dipulihkan, saudara sudah minta ampun, saudara sudah meninggalkan dosa-dosa yang lama. Ketika saudara dibaptis, saudara masuk dalam level yang baru, yaitu ketika roh itu saudara minta dia tinggal di dalam. Dan Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. nah, tujuannya saudara dibaptis dengan roh, tujuannya untuk menolong saudara. Aku pergi kepada Bapa untuk memberikan roh penolong. Terus, Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. supaya roh itu menyertai kita selama-lamanya, Yaitu roh kebenaran. yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia. Orang yang sudah dibaptis, ingat ya, apakah bisa dia kembali lagi kepada dosanya? Bisa. Pada waktu dia hanya masuk dalam baptisan air. Bisakah dosa dia kembali lagi yang dulu? Bisa. Tetapi ketika saudara dibaptis dalam roh, kata firman Matius 3 ayat 11, saudara itu masuk untuk dituntun, dibenarkan. Coba lagi lanjutkan. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Karena ketika saudara dibaptis oleh roh, naluri hati saudara lebih dekat kepada roh. Saudara tidak akan bisa lagi mengikat atau melihat tergoda dengan apa dunia katakan. Sebab dunia tidak melihat Dia. Karena dunia tidak mengenal, bahkan dunia tidak bisa melihat roh. Ingat ya, yang dunia atau setan tidak bisa melihat roh. Hanya Tuhan yang bisa melihat pribadi saudara. Jangan percaya dengan ahli-ahli nujum. Jangan percaya dengan dukun-dukun. Dia tidak bisa melihat roh dalam diri saudara. Jadi dunia atau orang-orang pintar tidak tahu masa depan saudara. Tidak tahu. Yang tahu hanya Roh Kudus. Terus? Dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Kamu mengenal dia, terus Sebab Ia menyertai kamu. dia menyertai kita. Dan akan diam di dalam kamu. Dia diam dalam diri kita. Anak Tuhan tidak boleh mencari dukun. Anak Tuhan tidak boleh mencari kehidupan supaya mengetahui masa depannya. Cari orang-orang pintar, cari orang baca-baca masa depanmu. Tidak boleh, karena dia tidak mengenal di dalam diri kita. Oh, kayaknya kamu itu punya kesukaan ini ya. Oh, kayaknya tahun sekian atau bulan sekian ada berkat yang datang kepadamu besar. Saya mau kasih tahu ayat ini bilang, dia tidak tahu masa depan kita. Dia tidak tahu bagaimana ke depan kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, usaha pekerjaan kita, pelayanan kita. Dia tidak tahu. Iblis tidak tahu, dunia tidak tahu. Tetapi Roh Kudus tahu saja dalam kandungan. Itu kata Yeremia. Kita mau jadi apa dia tahu. Bahkan firman yang saat dulu diucapkan Abraham, Ishak dan Yakub, sekarang sudah melihat kebenaran-kebenarannya. Dia yang awal dan yang akhir. Dia Alfa dan Omega. Hanya Tuhan yang sanggup membuka pintu tembaga, langit tembaga. Hanya Tuhan yang sanggup menggemburkan tanah besi. Firman kemarin. Jadi jangan coba-coba di dalam hati dan pikiranmu
engkau berbicara, apa kata orang? Saya mau saudara, apa kata Tuhan? Kalau hari-hari ini saudara mengalami yang namanya penurunan atau kehilangan atau mengalami kecemasan, ingat, Tuhan yang lebih tahu kapan saatnya untuk mengangkat saudara. Bahkan dikatakan menempatkan saudara. Betul ya ayat kemarin ya. Saudara ketika dengar firman Tuhan dalam kitab Ulangan 25 itu dikatakan, saudara akan ditempatkan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus dalam diri saudara. Roma 8 ayat 26-27. Roma 8 ayat 26 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dia membantu kita dalam hal kelemahan. Terus Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bagaimana cara kita berdoa? Roh Kudus penolong, membantu keluhan-keluhanmu yang penuh dengan kesulitan, yang pelik, tidak ada jalan keluar, tapi Roh Kudus sanggup menyampaikan kepada Bapa di sorga. Terus, Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus akan menyelidiki hati nurani. Kadangkala kita lupa apa yang kita doakan. Kadang-kadang kita konsisten selama 30 hari. Kita berdoa tentang A, kita tidak lupa. Puji Tuhan. Dari poin A, B, C, D, kadangkala kita poin B kita lupa, poin D hari esoknya lupa, 2 hari kemudian poin E kita lupa, tapi Roh Kudus mampu mengingatkan apa yang kau doakan. Kadangkala kan kita capek, tidur terlelap. Tetapi saudara tahu, ini saya tidak mengajarkan supaya saudara tidak berdoa, jangan begitu ya. Ketika saudara letih, ingat ya, ketika saudara letih, tubuh jasmani saudara tertidur. Tapi sering kali, ini pengalaman saya, roh itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, padahal saya lagi tidur. Ya, lagi capek begini, terbaring-baring begini. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, Engkau lihat anakmu yang ini Tuhan. Tuhan, Engkau hampiri dia Tuhan. Kenapa dia? Saya sering begitu. Ketika saya berdoa seperti itu. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam dirimu sangat berfungsi. Ya, ini level baptisan air, baptisan Roh Kudus. Saya ingin masuk baptisan apinya. Nah, lihat baptisan api. Ini lebih menusuk jiwa dan tubuh dan roh, memisahkan baik tulang maupun sumsum, kata Ibrani. Ya, saya rindu baptisan api ini mempunyai sebuah tujuan. Apa tujuannya? Pertama, ujian pribadi. Ketika saudara masuk di dalam baptisan air, saudara dipulihkan, saudara sudah diampuni. Ketika saudara masuk di dalam baptisan roh, saudara disucikan. Sekarang Tuhan ingin menyempurnakan gereja. Sekarang Tuhan ingin menyempurnakan pribadi kita. Pribadi kita disempurnakan yang paling pertama. Kenapa? Ini terjadi kalau seorang meningkat terus rohaninya sampai akhirnya menjadi sempurna. Makanya jangan marah. Saudara lihat ya, ketika saudara sudah dipulihkan, kenapa tiba-tiba orang-orang yang melukai saudara, menjengkelkan saudara, yang tidak pernah saudara bayangkan, contoh ya, ketika saudara minta hati lemah lembut, ketika saudara minta hati panjang sabar, ketika saudara minta untuk memulihkan, untuk memaafkan orang,
tiba-tiba saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang melukai, memfitnah, memaki saudara, mengatakan kata-kata yang menjengkelkan saudara. Kalau saudara marah, berarti saudara masih belum tahan dengan api. Tujuan saudara dipulihkan, disempurnakan adalah supaya saudara pulih total. Makanya dibutuhkan alat untuk memulihkan hati saudara. Saya kemarin waktu WA pribadi, dia marah dengan saudaranya. Kenapa sih kok saya ini terlalu dihakimi terus? Seolah-olah saya itu punya dosa, seolah-olah saya itu tidak bisa, Tuhan itu mengampuni saya. Kok manusia, kok saudara kandung saya sendiri justru menjadi penghakim kepada saya. Saya kecewa, sakit hati. Saya bilang begini, katanya minta dipulihkan, katanya minta hatinya itu supaya tidak dengki dan sakit hati dan kecewa. Butuh alat untuk melukai hati kita, butuh alat. Kalau saudara betul-betul dipulihkan, maka perkataan orang itu tidak akan sampai, walaupun saudara dengar tapi tidak sampai di hati. Tapi seringkali kita langsung merenungkan setiap kata demi kata, bahkan sampai di bawah tidur, sampai saudara tidak mau dalam pemulihan berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saudara masuk dalam baptisan api kalau hanya perkataan saja saudara sakit hati? Butuh besi menajamkan besi. Ada orang-orang yang mungkin terdekat saudara menjadi alat, menjadi proses buat kehidupan saudara. Tidak sedikit kadang-kadang saudara sudah berbuat baik kepada orang itu, saudara sudah banyak menolong orang itu, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, justru dia menjadi batu sandungan dalam hatimu. Lalu bagaimana sikap saudara? Kalau bukan karena saya bantu dia, tidak seperti dia, tidak seperti hari ini dia, saudara, artinya saudara masih belum tahan dengan ujian. Tujuan saudara dibaptis dengan api ini terjadi kalau saudara meningkat terus rohaninya. Saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis air, saya sudah mengenal pribadi Roh Kudus yang diam dalam diri saya. Ketika ujian terjadi, disitulah bagaimana pribadi saudara. Supaya saudara menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terus dikatakan, sebelum sempurna, ia harus mengalami ujian akhir atau baptisan api. Begitulah Tuhan mengalami pada akhir pelayanannya ujian akhir di Golgota. Ini ia menjadi contoh teladan dan jalan bagi kita. Secara manusia, Yesus sudah banyak menyembuhkan, membangkitkan orang mati, membangkitkan 5.000 orang, bahkan dia turun sampai masuk di kandang domba. Tapi kenapa dia diludah, ditendang, dicambuk, bahkan disalibkan? Satu perkataannya dia, Bapa, ampunilah dia, karena mereka tidak tahu apa-apa. Yesus menjadi contoh di Golgota. Kalau saudara mau masuk dalam dimensi baptisan api, artinya hati saudara benar-benar ada ujian. Kalau saudara tidak mau marah lagi, harus ada orang yang membuat saudara marah. Kalau saudara mau lemah lembut, harus ada orang yang membuat saudara betul-betul menusuk hati saudara. Harus ada alat untuk menguji saudara. Emas dimurnikan, harus ada api. Artinya kalau saudara tidak tahan, saudara punya masalah dan mengingat dan merasa terganggu, saudara belum masuk dalam ujian ini. Saudara tidak bisa bebas dari ujian ini. Karena hari-hari ini saudara masih terus mengingat luka-luka dalam hati saudara. Saudara lihat pengorbanan Ishak. Merupakan ujian akhir bagi Abraham. Sebab sesudah itu tidak ada lagi ujian bagi Abraham. Kenapa ini terjadi? Karena pada Abraham itu punya satu anak,
Dan Tuhan minta supaya anaknya dikorbankan. Dan Abraham punya iman. Tuhan ingin melihat iman Abraham. Tuhan ingin melihat imanmu ketika ada dalam ujian akhir. Tuhan ingin lihat iman. Maka pada masa-masa sulit ini, seberapa besar Tuhan ingin lihat imanmu? Apakah karena ekonomimu terganggu, engkau marah sama Tuhan, tidak mau cari Tuhan, tidak mau melayani Tuhan? Bagi saya, imanmu hanya sebegitu. Tiba-tiba ada tidak cocok satu sama lain, sudah saya tidak mau melayani lagi. Menyedihkan, hanya sebatas itulah imanmu. Saudara lihat Abraham ini, ya, dia mengorbankan Ishak satu-satunya. Kalau satu saya diberi, apa susahnya Tuhan memberi 2, 3, 4, dan 5? Dia lakukan itu, dia lulus dalam ujian. Ayub, dalam satu hari, harta benda, anak, dan tulah sakit bisul dalam dirinya dia. Sampai 42 pasal. Di pasal 32, di situ Tuhan berbicara banyak kepada Ayub. Tujuan Tuhan memberikan Ayub baptisan api, ujian pribadi, supaya dia mengerti tujuan Tuhan. Tidak sedikit ujian datang kepadamu supaya saudara mengerti. Kadang-kala kita tidak mau mengerti, maka berkat itu tertunda. Sampai saudara mengerti, baru berkat itu akan turun. Ayub 42, pasal 42, baru dipulihkan, baru semua dikembalikan, melebihi dari apa yang dia punya yang pertama. Kalau saudara mengalami kehilangan sekarang, tujuannya apa? Supaya Tuhan membawa saudara mengerti. Saudara kehilangan harta benda, saudara kehilangan orang yang terkasih. Kenapa itu terjadi buat saya? Kalau saudara mengerti tujuan Tuhan, saudara akan sukacita. Saudara merasa dulu yang terhilang. Kalau saudara mengerti hari ini tujuan akhir hidup saudara, saudara adalah orang-orang yang sukacita. Kenapa ini terjadi? Orang yang terkasih menjadi milikku, kenapa Tuhan ambil? Saudara tidak akan tahu 10 tahun kemudian dia bagaimana. Kalau hari ini saudara dipanggil, orang terkasih saudara dipanggil, karena dia posisinya sudah siap. Dan seringkali saya melayani orang yang dipanggil Tuhan. Kita rindu dia bersama-sama kita bertahun-tahun. Tetapi kalau Tuhan memanggil dia hari itu, artinya apa? Rumah dia sudah tersedia. Luar biasa. Secara manusia kita betul merasa kesedihan. Tetapi jangan lupa, dia sudah selesai hidup di dunia ini. Dan kita pun juga nanti ketika kita sudah selesai, kita sudah mengerti akhir daripada tujuan Tuhan, maka kita akan pulang bersama-sama dengan Tuhan. Yang poin C, ujian akhir gereja sampai mengerti tujuan akhir hidup kita, suatu tempat yang abadi. Tujuan saudara ketika melakukan baptisan air, saudara sudah melahirkan pertobatan. Ketika saudara masuk dalam baptisan roh, saudara dituntun dan dipimpin, disucikan oleh Roh Kudus. Ketika saudara masuk dalam api, tujuannya untuk disempurnakan. Artinya apa? Supaya saudara masuk pada tempat terakhir nanti. Manusia tidak akan sanggup berjalan sendiri. Manusia pada dasarnya kadang-kala dalam pikiran kita kecewa. Mungkin kadang dalam hati kita marah dan segala sesuatu boleh terjadi. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan, baptisan api tujuannya apa? Baptisan api tujuannya ketika saudara mengalami yang namanya persoalan. Ketika saudara sudah mengalami baptisan roh, Roh Kudus akan mengingatkan hati saudara. Anakku, jangan masukkan di hati. Anakku, lepaskan pengampunan. Anakku, karena dia dalam diri kita. Dia mengingatkan kita terus. Anakku,
Ayo bangun berdoa. Anakku, engkau lihat itu. Hari esok adalah hari yang penuh dengan sukacita, berkat yang Tuhan siapkan. Roh Kudus selalu berbicara dalam diri saudara. Ya, jadi jangan pernah berkata, mana Tuhan, kok Tuhan tidak tolong. Tidak. Roh Kudus diam dalam diri saudara. Tujuan gereja, saudara mengalami pencobaan hari ini, saudara mengalami ujian hari ini, tujuannya saudara ingin disempurnakan. Jadi jangan marah kalau ada ujian, jangan marah kalau ada kehilangan, jangan marah kalau saudara mengalami kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Amin ya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Dia merancangkan damai sejahtera penuh pengharapan. Ujian akhir bagi gereja. Nah, ujian untuk semua umat. Kalau pribadi-pribadi kita mengalami ujian, umpama begini, di antara 30, ada 2 yang sampai di bawah pada titik 0. Ada saudara yang sedang mengalami berkat, Tuhan sedang angkat. Bukan berarti dia Tuhan kutuk, bukan berarti dia orang yang penuh dengan dosa. Bukan, jangan berpikir begitu. Masing-masing pribadi kita punya ujian. Ada level-level tertentu. Karena setiap ujian, besarnya ujian, artinya ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan. Semakin besar orang diproses, semakin besar berkat yang disediakan. Kalau saudara minta berkat kecil, ya ujiannya kecil. Minta berkat besar, ujiannya besar. Makanya tidak heran, sudah hari ini sudah mengalami kerugian, sudah lagi hari besok pertengkaran, besok kok anak buat begini, kok besok lagi kok orang lagi bohongin saya, kok tidak selesai-selesai. Tuhan ingin menyempurnakan. Nah, bagaimana dengan ujian untuk semua umatnya? Nah, kita lihat. Poin A, inilah masanya gereja masuk dalam kesempurnaan. Dan seluruh umat Tuhan bersama-sama masuk dalam baptisan api. Ujian akhir global. Covid ini global. Siapa yang tidak mengalami? Semua pasti mengalami. Mau di Bali, mau di Indonesia, mau di belahan dunia lain. Ini global ujiannya. Ya, global, massal, bersama-sama. Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Api ujian air sudah menyala di seluruh dunia. Lukas 12 ayat 49. Coba lihat. Lukas 12 ayat 49, demikian bunyi firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara lihat, dan akhir-akhir ini perang, kelaparan, penganiayaan, wabah penyakit, ini api sedang dilepaskan ke bumi. Dan bukan kita saja, pendeta juga mengalami, pendoa juga mengalami, anak-anak Tuhan juga mengalami, orang tidak percaya pun juga mengalami. Ini semua mengalami ujian akhir. Tujuannya apa? Untuk memilah mana gandum, mana ilalang, mana domba, mana kambing, mana berisi, mana kosong. Tuhan akan uji semua secara global. Makanya pada waktu Abraham, Sodom dan Gomora, Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan berkata, oke, sesuai dengan permintaanmu. Engkau minta 50 orang benar supaya Sodom jangan dihancurkan. Ternyata 50 orang tidak dapat. Habis itu tawar-menawar 40 sampai 10. Sampai hanya 4 orang. Hanya keluarga Lot, itu pun satu istrinya jadi tiang garam, hanya 3 orang. Betapa sulitnya kebenaran, penyucian, pengudusan di akhir zaman. Makanya tidak heran gereja akan sepi nantinya. Tidak heran orang akan tawar, kata firman, orang menjadi tawar hati untuk mencari Tuhan. Tapi saudara bisa datang hari ini karena saudara punya hati yang rindu seperti rusa merindukan sungai. Amin ya. Nah, bagaimana cara saudara menghadapi ujian akhir ini?
Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak akan kehilangan sukacita. Ya. Nah, poin B-nya, saudara lihat, ujian akhir bagi gereja, Zakaria 13 ayat 9. Nah, ini dia. Di dalam kitab Zakaria 13 ayat 9. Hari ini kita banyak ayat. Zakaria 13 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Ya. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kenapa saudara mengalami proses yang berat sekarang? Kenapa saudara sekarang mengalami titik pada yang terendah? Ketika saudara dibawa ke situ, Tuhan mau emas dalam diri saudara muncul. Ketika saudara mengalami yang namanya tekanan kehidupan, tujuannya saudara memanggil Tuhan. Bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Dia masih percaya dengan dirinya. Dia masih percaya dengan tanah perjanjian. Di situ penuh madu dan susu. Bahkan dia jatuh dalam dosa, tidak mencari Tuhan. 70 tahun Tuhan siapkan mereka untuk mengerti. Dan dalam perbudakan 70 tahun, baru di situ dia memanggil Tuhan. Tujuan saudara diproses dengan api. Supaya muncul hati saudara, muncul pikiran saudara, muncul kedewasaan rohani saudara. Orang yang tidak dewasa, dia selalu marah, kecewa, sakit hati. Dia selalu iri. Dia selalu melihat orang lain itu kurang. Dia selalu melihat orang itu merendahkan orang. Dia selalu tersinggung. Orang yang tersinggung dengan firman, dia bukan emas, dia besi. Syukur besi, kalau tanah liat itu repot lagi. Tanah liat dibentuk menjadi guci. Semahal apapun gucinya, tetap terbuat dari tanah. Ketika dihancurkan atau jatuh, dia pecah. Tapi emas, ketika dimurnikan 7 kali, dia muncul. Karat-karatnya itu tersisih, besi tersisih, mana kotoran tersisih, muncul emas sampai 24 karat. Ketika saudara diuji dengan api, saudara, Tuhan mau lihat seberapa besar imanmu, seberapa besar kepercayaanmu pada Tuhan pada saat COVID ini. Kalau saudara percaya, apa susahnya buat Tuhan untuk memberkati saudara? Apa susahnya Tuhan untuk mengangkat keluarga saudara, untuk memberkati anak-anak saudara? Tidak terlalu sulit buat Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat iman. Tuhan mau menguji imanmu sebatas apa kau cari Tuhan. Maka Tuhan mau supaya kenapa kita mengalami. Halo jemaat Tuhan. Kenapa saudara mengalami hari ini? Bagi saudara juga yang mendengar saat ini, kenapa hari-hari ini? Bukankah Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib? Saya setuju. Tetapi kenapa akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan proses sampai terbawah? Tuhan akan munculkan dari bawah, akar itu muncul. Ketika akar itu kuat, dia tidak akan pernah tumbang ke kiri atau ke kanan. Sekalipun badai apapun yang terjadi, dia muncul sampai ke atas. Begitu kuat pohon itu berbuah. Tuhan mau bawa saudara ke situ. Di dalam musim-musim ini perbuatan ajaib Tuhan lakukan, akan terjadi. Tapi Tuhan akan munculkan dari bawah dulu. Supaya apa? Supaya saudara tidak jatuh kedua kali lagi. Mengapa kita mengalami ujian? Mengapa orang Israel pada waktu keluar dari Mesir tidak langsung diberitahu secara detail setiap kesukaran? Pada waktu saudara dibaptis oleh air, saudara tidak menyangka
ketika saudara lahir baru, ketika saudara mengalami sukacita, beban saudara lepas. Tapi perjalanan hidup saudara, kenapa? Bukankah saya dalam pelayanan ini seharusnya ada mukjizat, seharusnya ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya? Saudara harus belajar. Ketika saudara lahir baru, maka proses itu datang. Ya, ketika saudara mengalami hal-hal yang baru dengan Tuhan, proses itu datang. Dan saudara tidak dikasih tahu secara detail, sama seperti orang Israel keluar dari Mesir. Tidak dikasih tahu pada waktu kamu nanti di padang gurun terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Tidak dikasih tahu. Artinya kehidupan saudara esok, saudara tidak tahu. Bagaimana yang akan datang? Sehingga mereka tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolong. Bagi saya, untuk jemaat di tempat ini, bagaimana cara Tuhan menolong, saya tidak tahu. Tugas kita berdoa. Tugas kita membawa saudara dalam doa. Tetapi urusan besok saudara dijawab atau tidak, atau tertunda, hanya Dia yang ngerti. Hanya Dia yang tahu. Dan Dia menjadi penolong. Tapi itu pasti ditolong. Sesudah muncul iman, nah ini dia, baru Tuhan bertindak atau menolong sesuai dengan iman saudara. Ada kan yang turun naik kan? Ya Tuhan lihat iman saudara, bukan tergantung doanya. Doa itu untuk membuka pintu tembaga, betul ya? Doa itu untuk menggemburkan tanah besi. Tetapi iman saudara menentukan. Saudara percaya hari besok diberkati, itu iman saudara. Kami berdoa, Tuhan berkati jemaat-jemaatmu, berkati hari esok Tuhan. Selesai. Ketika saudara beriman, mana? Kayaknya tidak mungkin, kayaknya Tuhan tidak tolong, maka itu yang terjadi dalam dirimu. Ya, sesudah muncul iman, baru Tuhan bertindak atau menolong sesuai dengan iman saudara. Ketika mereka mengalami kesukaran, ketika saudara mengalami kesukaran, sepertinya Tuhan memberi pertolongan agak terlambat. Sepertinya menurut saudara, menurut Tuhan tidak. Justru untuk mengolah iman saudara, sama seperti mengolah iman Abraham, mengolah iman Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini semua tokoh-tokoh mengalami iman, mengalami ujian, mengalami baptisan api. Abraham korbankan anak, ternyata Tuhan bertindak gantikan domba. Ishak juga mandul 20 tahun. Istrinya mandul 20 tahun. Dia di tanah Gerar, itu tanah yang kering, penuh kelaparan. Tetapi setelah itu dia diberkati oleh 2 anak. Yakub mesti lari dari Esau. Dia mengembara, dia bawa tongkat. 21 tahun baru dia pulang kembali. Waktu dia pergi tidak bawa kekayaan bapaknya Ishak. Dia hanya bawa tongkat. Tetapi ketika dia beriman, ketika dia diproses ya 7 tahun untuk mendapatkan Sarah, untuk mendapatkan Lea, ya, dan untuk mendapatkan anak-anaknya, Yakub punya pengalaman 20 tahun. Demikian Yusuf dibuang saudara-saudaranya, dijadikan budak, masuk penjara, tetapi setelah proses dia menjadi orang kedua Mesir setelah Firaun. Demikian juga Daud mesti berhadapan dengan Goliat. Demikian juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ada dalam masa pemerintahan Nebukadnezar, masuk dalam perapian. Mereka semua lulus. Dan setelah itu mereka tercatat di Alkitab orang-orang hebat. Kalau saudara mau lihat proses, ketika saudara masuk dalam perapian ujian ini, jangan lihat prosesnya, lihat sesuatu yang terjadi di depan. Ada berkat yang tersedia buat saudara. Amin ya.
Nah, dari lihat, kalau pertolongan diberi sebelumnya, maka itu tidak ada didikan. Begitu doa, terjawab. Begitu doa, terjawab. Begitu doa, terjawab. Tidak berdoa, juga dijawab. Itu tidak ada didikan. Tuhan memberi pertolongan. Sesudah mereka bertindak dengan iman, lulus, maka baru menjadi proses yang berarti nama Tuhan ditinggikan. Sama seperti kita. Secara manusia kita menangis. Secara manusia, Tuhan, bukankah Tuhan pernah berjanji? Tetapi kenapa kami pernah diusir keluar? Itu pun oleh anak Tuhan juga. Ya, waktu kita di Dewi Sri, kita diusir keluar. Secara manusia, kalau seandainya saya marah, kok Tuhan memperlakukan kami begini? Tidak seperti sekarang. Jadi proses yang kita dihadapi yang dulu, tujuannya apa? Membuat kami dewasa. Ya. Nah, itulah proses. Nah, jangan khawatir menghadapi tekanan kehidupan. Katakan dalam hatimu, aku tidak akan khawatir ketika menghadapi tekanan kehidupan. Remakan dalam hatimu. Remakan dalam hatimu, dalam pikiranmu. Kalau esok saudara mengalami tekanan kehidupan, jangan khawatir. Katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, jangan khawatir kalau kita menghadapi tekanan. Sebab segala perkara ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil baginya. Hadapilah setiap ujian dengan pengertian. Orang yang dewasa pasti mengerti. Kalau anak-anak dia tidak mengerti. Anak kecil dikasih uang 10 juta. Ini untuk apa? Lebih baik belikan saya mainan. Mainan itu harganya cuma 13.000. Kalau dikasih uang 1 juta, berapa mainan yang dia belikan? Anak kecil belum mengerti. Tapi orang dewasa mengerti berkat Tuhan. Supaya dia tidak jatuh di dalam pencobaan. Nah, ketika saudara mengalami tekanan, harus ada pengertian dan iman. Jangan hanya mengerti. Jangan hanya ada iman, aku beriman, tapi nggak ngerti-ngerti. Tujuannya apa saudara mengalami ujian api? Kalau saudara mengerti, maka muncul iman. Kalau saudara mengerti, muncul iman. Banyak orang muncul iman, tapi tidak mengerti. Betul ya? Banyak orang mengerti apa yang terjadi dalam hidupannya, muncul iman. Tapi banyak orang beriman, tapi dia tidak mengerti. Ya, haleluya. Nah, tandanya orang yang percaya dan mengerti ialah menghadapi persoalan dengan sukacita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ya. Sedikit lagi. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagian suatu kebahagiaan. Anggaplah sebuah kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila ada tekanan hidup, pencobaan. Terus. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang itu saudara pribadi yang dewasa, baik tubuh, jiwa, dan roh. Terus. Supaya kamu menjadi sempurna. Supaya kita menjadi sempurna, tujuannya api. Dan utuh. Kita Tuhan mau secara utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara lihat, tujuan Tuhan baptisan api ini untuk menyempurnakan iman saudara. Ketika dia datang nanti, adakah aku menjumpai iman di muka bumi ini? Ada, itu saya Tuhan. Ya, amin ya. Hidup dalam ujian. Ya. Orang yang masuk dalam baptisan api, pertama hidup dalam ujian, itu mesti, itu harus. Ya. Kita lihat api untuk pemurnian iman, kata Yakobus tadi. Nah, di dalam kitab 1 Petrus pun juga menjelaskan.
1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, supaya saudara menghadapi pencobaan-pencobaan, saudara tekun di dalamnya. Tujuannya apa? Coba tolong diulangi. Maksud semuanya itu ialah Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kemurnian imanmu. Terus? Yang jauh lebih penting, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang varna, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara lihat, pada waktu nanti Yesus datang kedua kali, orang-orang yang tahan uji, ingat ya, orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang muncul seperti emas, dialah orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara menjadi seperti apa ya, rumput, seperti kayu, ya, orang yang mudah terbakar emosi, saudara cek dalam diri saudara, apakah aku ini beriman? Kalau aku beriman, berarti aku memaafkan orang lain. Kalau aku beriman, tentu pikiranku selalu berpikiran positif. Kalau aku beriman, pasti aku percaya hari esok adalah berkat yang terjadi dalam hidupku. Kalau aku orang beriman, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, pasti dia selesai dengan sendirinya. Itu orang beriman. Ya, api untuk memurnikan iman. Kedua, janganlah terkejut, itu hidup dalam ujian. Yang pertama, tujuan daripada baptisan api untuk memurnikan iman. Yang kedua, ketika ada ujian api, jangan terkejut oleh pencobaan yang datang untuk menguji kamu. Bersukacitalah. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara lihat, kalau hari ini saudara kesulitan dengan kehidupan, kebutuhan buat keluarga saudara. Sebagai hamba Allah, mungkin saya mengerti penderitaan saudara, kesulitan saudara. Tapi saya mau bilang begini, jangan persoalan itu membuat hatimu luntur kepada Tuhan. Jangan membuat persoalan itu saudara mengganjal roh saudara untuk berdoa. Kadangkala ketika saudara datang kepada Tuhan, misal berdoa baca firman, tiba-tiba ada orang terdekat saudara untuk melukai hati saudara, ini doa ini terganggu. Kalau esok saudara belum melihat berkat, kalau saudara fokus tentang keuangan saudara, itu saudara akan terganggu. Apa susahnya Tuhan kalau menurunkan berkat? Baik tidak baik keadaanmu, tetap bergembira. Amin ya. Tetap bersukacita. Apapun yang saudara makan hari ini, kalau hari ini saudara bisa makan enak, kalau hari esok saudara tidak bisa makan enak, tetap mengucap syukur. Ayat ini berkata, kalau saudara mengalami api pencobaan, umpama saudara dibohongin orang, umpama saudara sudah bekerja 24 jam, 1 minggu saudara tabung uang saudara, tiba-tiba lenyap seketika hasil jeripayamu. Tuhan mau lihat, apakah kau terganggu dengan uang itu? Tidak Tuhan, itu kesalahan saya Tuhan, supaya hari esok saya berhati-hati. Tapi jangan, kok Tuhan tidak jaga sih, kok Tuhan tidak ingatkan sih. Sebenarnya Tuhan sudah berbicara di hati nuranimu. Ingat, baptisan Roh Kudus diam dalam diri saudara. Dia penolong.
Kadangkala saudara sudah diingatkan. Saya sering berkata, jangan sekali-kali saudara ikut saham. Hari gini saham mengerikan. Saudara bermain saham harus lihat tanpa berkedip. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang tiba-tiba bisa anjlok. Saudara lihat ada saham yang terbesar. Ya, saya tidak boleh menyebut satu nama, tidak boleh. Tiba-tiba orang ini termasuk orang terkaya di negeri kita. Tiba-tiba jatuh karena dia pegang saham. Menurut dia di penerbangan ini sahamnya bagus. Ternyata tidak. Begitu penumpang sepi, hancurlah dia. Roh Kudus ingatkan saudara apa yang saudara lakukan. Maka ketika saudara esok mau bekerja, minta tuntunan Roh Kudus. Itu pentingnya berdoa. Ya. Ayat terakhir. Tujuan baptisan api 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya. Karena sekarang sudah tiba saatnya. Ingat baik-baik. Penghakiman dimulai. Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri. Dari kita dulu. Yang harus pertama-tama dihakimi. Yang paling pertama kita dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita. Ya. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Mengerikan. Bagaimana orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Kalau kita sendiri pun tidak tahan ujian, kita marah ketika firman disampaikan, kita tersinggung dengan kata-kata mungkin hamba Tuhan, mungkin kata-kata pelayan Tuhan, mungkin kata-kata orang yang menegur saudara. Mungkin pada saat itu Roh Kudus memakai saudara untuk menasihati, atau Roh Kudus memakai orang lain untuk menasihati saudara. Kalau saudara tersinggung, saudara marah, ingat baik-baik ayat ini. Rumah Tuhan paling pertama dihakimi. Ketika saudara marah, kecewa, saya katakan, lepaskan akar kepahitan. Saudara tersinggung, saya nggak mau di tempat ini, terlalu menghakimi. Itu keputusan saudara. Firman itu harus menembus hati saudara. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan saudara. Pada kelak nanti penghakiman. Di situ saudara paling pertama yang suka dengar firman, apalagi yang melayani. Siapa yang paling pertama di tempat ini? Kami gembala. Diminta pertanggungjawabannya lebih dahulu. Semakin banyak tahu firman, semakin banyak dituntut. Artinya apa? Dicek, hambaku apa yang sudah kau lakukan, hambaku apa yang sudah kau perbuat, hambaku apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan paling pertama tanya kita dulu. Jadi jangan marah dengan mungkin suamimu kalau hari ini masih belum bertobat. Saudara yang sudah mengenal Tuhan, saudara harus benahi dulu. Karena apa? Karena saudara yang dituntut lebih dahulu. Mungkin anak-anakmu hari ini belum mengerti, mungkin saudara-saudaramu belum mengerti. Tuhan bawa saudara hari ini di tempat ini supaya saudara mengerti, karena saudara yang paling pertama dihakimi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya, rasakan. Ajar kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang membawa kami untuk mengerti kehendak-Mu Bapa. Ampunilah kami Tuhan, kalau hari ini kami dibuat mengerti dengan ujian demi ujian. Kami tidak akan pernah kecewa Bapa, karena nama-Mu memberikan kepastian. Inilah Engkau Tuhan
Hanya Engkau yang sanggup mengubah hati kami. Hanya nama-Mu Bapa yang bisa memberikan pengharapan Tuhan. Katakan hanya nama Yesus. Pujian ini dari Allah. Ketika engkau mengalami jalan yang buntu saat ini,
Kudus, kami bawa jemaat-Mu. Kalau hari ini mereka mengalami tekanan kehidupan, proses yang berat, kami percaya Engkau sedang melihat iman mereka. Engkau sedang membawa mereka untuk muncul seperti emas yang murni. Engkau membawa mereka untuk tetap percaya pada Yesus. Karena nama-Mu nama yang berkuasa. Nama-Mu nama yang berkuasa dalam kehidupan kami gereja-Mu. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman. Kami berdoa bagi umat-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Dan umat-Mu yang ada pada saat ini, hanya nama Yesus yang membuat kami bertahan di dalam ujian api sekalipun. Anak-anak-Mu dan umat-umat-Mu akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu kami mengalami kekuatan. Karena nama Yesus adalah nama penuh pengharapan dan kepastian. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati saat ini katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran isi hati-Mu. Hamba percaya firman ini akan membuat kami tetap beriman. Kami tetap bertahan di dalam ujian kehidupan kami. Engkau pegangan kami, Engkau sandaran kami, Engkau pengharapan kami, dan Engkau yang menjadi jawaban kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa sidang jemaat-Mu yang datang dalam ibadah pertama ini untuk melihat hari esok penuh pengharapan. Tidak ada kegagalan dalam kehidupan mereka. Rancangan damai sejahtera, rancangan Tuhan yang hidup
akan menyertai, yang ajaib akan menaungi mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bawa sidang jemaat-Mu itu untuk hidup di dalam kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah ladang-ladang-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi, nama-Mu tercatat di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.